Ini tuh karena partikel udara PM2,5 ya. Partikel PM2,5 Iya, 67,7%. iya, Itu untuk sekolah dasar SD. itu dikit sih. Dan lewat sepeda ontel ini, rakyat Indonesia juga melakukan perjuangan dengan menggunakan dan membuat sepeda ontel lokal untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia juga bisa pakai. Halo semuanya dan selamat datang di podcast Datap, di mana pada podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber spesial yaitu Halo semuanya, bersama sama nama saya Dili. Oke, jadi perkenalkan juga ya, aku ini Dev ya bagi kalian yang belum tahu. Cuman kita langsung aja ya ke podcastnya. Jadi ngomong-ngomong nih tentang masalah kekinian nih yang kita bakal bahas. Kalian ngerasa nggak sih pada pagi hari ini tuh kayak kabutnya tuh tebal banget? Iya kayak embun gitu sih. Ya makanya aku tuh awal-awalnya kalau masalah aku ngira tuh kabut tuh kayak kabut pagi, kabut embun gitu loh, Iya yang kayak ada di puncak. sama sih. Ternyata lu sih samaan. indeksnya juga tinggi ya, setahu gue kayak sampai 181. Terus di daerah Tangerang Selatan tuh paling parah. Terus ya kalau misalnya kalau menurut gue sepengertian gue nih ya, ini tuh karena partikel udara PM2,5 ya. Partikel PM2,5. Iya, Partikel PM2,5 itu apa sih? PM2,5 itu kayak partikel udara yang berukuran 2,5 mikron atau lebih kecil. Dan partikel inilah disebut juga polutan. Artinya tuh kita bisa lihat embun di pagi hari, tapi itu ternyata PM2,5. Jadi secara teknikal ya yang kita lihat tiap pagi itu sebenarnya polusi PM2,5 itu. Iya. ya nilai konsentrasinya PM2,5 Jakarta pas gue baca itu 97 mikrogram per meter kubik. Melebihi nilai panduan kualitas udara tahunan WHO yaitu 10 mikrogram per meter kubik. Artinya hampir 10 kali lipat dong ya. Ya, Oh iya juga ya. Iya, kota Jakarta itu kan populasinya jutaan. Bayangin deh kalau mereka itu punya motor sama mobil. Itu bisa buat udah di Jakarta polusinya makin banyak kan. iya, terus kota Jakarta kan gede ya, jadi ya pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak pabrik pembangunan dan tentu PLTU batubara yang menanggung energi listrik besar itu tuh jadi sumber polusi. Make sense sih, jadi ya kan, ya sih. Cuman kan pasti ada dampaknya dong ya. Iya. Salah satunya tuh global warming. Cuma ada satu hal yang sering dilewatkan yaitu dampak kepada kesehatan. Dampaknya itu ispa non-pneumonia yang menyerang saluran pernafasan. Seingat aku ada yang tercatat paling banyak tuh di Jakarta Timur. Waktu itu tuh sampai 3.115 kasus. Bayangin aja 3.115 kasus. Gila. Terus persentase kasus ispa pneumonia yakni 50% pada penduduk usia produktif. Terus kalau misalnya ispa pneumonia itu 55% biasanya kepada balita. I see. Cuman sebenarnya ISPA itu apa sih? ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi yang menyerang di bagian tenggorokan ke atas. Jadi contohnya itu batuk. Oke, artinya aku sekarang nih lagi batuk radang bedak ini jangan-jangan lagi ISPA lagi. Terus main aja lah. Cuma ngomong-ngomong nih, maksudnya ada solusi kan? Pasti jangan ada penyebabnya, ada dampaknya. Solusinya apa nih? Ya, kita tuh bisa menggunakan transportasi umum. Itu nggak menghilangi polusi sih, tapi mengurangi. Jadi bisa lebih baik lagi kita pakai sepeda. Itu kan nggak menyebabkan polusi ya. Ya, Oh iya, Kaki. Terus kita juga bisa menggunakan listrik dengan hemat dan irit. Masih baik lagi lah. terus untuk menghindari kena ISPA kita bisa menggunakan masker dan menjaga pola hidup sehat. Ya itu aja sih. ngomong-ngomong nih tentang masalah kekinian nih. Kalian kan kita kan nih baru selesai pandemi ya guys ya. Nah pernah kebayang gak mereka gitu yang sekolah di daerah 33
daerah 3T lah yang di sana lah. 3P maksudnya sana papan dan pangan. Bukan Birli, maksudnya tuh daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Oh Iya juga. iya. Ya, kalau menurut aku sih agak kasihan ya, soalnya memang kan fasilitasnya kurang lengkap. Kadang tuh mereka juga gak punya gedung sekolah yang layak, buku pelajaran dan buku tulis yang memadai, atau kadang tuh mereka gak mampu beli karena keuangan ortu mereka. Jadi mereka juga gak milih situasi ini, tapi emang Oh iya. Selain itu ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa mereka juga mempunyai kekurangan dan kualitas guru yang ada. Contohnya itu guru tidak memiliki pengalaman yang cukup atau masih memiliki pengalaman baru. Terus juga manajemen SDM yang kurang baik bisa menjadi faktor juga. ya menurut gue ini sih yang menyebabkan SDM di Indonesia ada yang kurang berkualitas. Gue pernah baca menurut data dari UNESCO pada tahun 2018, angka partisipasi sekolah di Indonesia tuh cuma nyampai kayak 67,7% untuk pendidikan dasar dan 50,2% untuk pendidikan menengah. 67,7%. Iya, Itu untuk sekolah dasar SD. itu dikit sih. Oh ya, tapi Kemendikbud sebenarnya sedang mengusahakan untuk mengembangkan dan meningkatkan akses internet melalui koneksi satelit. I see. Jadi kan mereka juga ini ya dapat mengurangi biaya dalam pembangunan infrastruktur ya. Iya. Menara-menara telekomunikasi kan jadinya berkurang. Tapi nggak kebayang sebenarnya 67,7% itu untuk sekolah dasar loh. Iya. Bukan SMA atau SMP. Sekolah dasar. Tapi ngomong-ngomong ya sebenarnya yang di daerah 3T itu kalau nonton TV ya sekolah-sekolah sana tuh biasanya tuh pinter banget sama karya tradisional, kebudayaan itu keren lah pokoknya mereka. Jadi ini ya nostalgia di SD sering pentas. Hebat ya, kita udah jarang ada acara pentas. Oh iya, terus ada banyak budaya Indonesia yang dilupakan loh. Kadang budaya kita, budaya Indonesia itu diklaim oleh negara lain, kayak negeri jiran tetangga gitu. Ya, kalau dilihat sekeliling kita di sini ya, apa-apa handphone, internetan, shopping online, bersosialisasi, buka medsos, ya semuanya online lah. Mau gimana lagi, budaya kebersamaan jadinya kayak hilang gitu. Iya sih, jadi ya itulah. Jadi ya kan negeri jiran ini kan jadinya berulah gitu. Oh iya, terus ada baju tradisional kayak batik dan lain-lain juga tergantikan sama baju kaos polo, tuxedo, dan celana jeans. I see. Tapi kayak pasti ada solusinya dong ya balik lagi ya. Ya, ada banyak cara sih. Kita bisa menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap budaya lokal. Jadi kita tuh kayak bisa diajarin dari sejak dini soal kebudayaan Indonesia, sejarahnya. Terus di sekolah juga ya kayak kita lah disuruh pakai batik setiap Jumat. Itu salah satu cara menghargai budaya lokal agar nggak hilang. Terus ya pokoknya masyarakat perlu mempelajari sejarah dan nilai-nilai kebudayaan agar mereka tuh bisa sadar betapa pentingnya dan indahnya kebudayaan lokal. Jadi nggak semuanya harus western, bendera luar, kayak gitu lah. Oh iya, terus ada peran pemerintah juga diperlukan. Festival budaya perlu sering diselenggarakan untuk mendorong masyarakat agar sadar bahwa indahnya kebudayaan lokal kita. Oke. Tapi sebenarnya mereka juga bisa ini juga ya, sebenarnya pemerintah Indonesia ya bisa daftar ke UNESCO juga kan ya. Iya. Ya setidaknya itu ya guys ya. Kita harus ngerisa budaya ya agar ya ini tidak terhilangkan atau terlupakan. Yang diklaimkan nama negara jiran. Ya begitulah ya. Tapi ada juga lah, satu budaya yang terlupakan. Kalau nggak salah namanya tuh sepeda ontel ya. Itu kan sepeda ontel tuh zaman dulu kan banyak yang pakai kan ya. Sepeda ontel. Misal nggak tahu sih sepeda ontel itu loh yang sepeda jadul yang biasanya ada di kota tua. Oh, yang ada di museum Jakarta yang di lapangan Fathahillah. Iya. Tahu. Yang warnanya pink biru itu kan. Ya sebenarnya kalau dalam sejarah sih sepeda ontel tuh awalnya bagi kaum elit Belanda dan lewat sepeda ontel ini
rakyat Indonesia juga melakukan perjuangan dengan menggunakan dan membuat sepeda ontel lokal untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia juga bisa pakai. Bener sih, ini kan dulu kan rakyat Indonesia kan dianggapnya kan kayak bawahan gitu kan ya kan. Oh iya, tapi sayangnya jadi kendaraan umum bagi hampir semua rakyat. Sehingga pada saat kedatangan sepeda motor masuk ke Indonesia zamannya Belanda, sepeda ontel itu bukan menjadi yang menggambarkan status elit. Terus habis kemerdekaan, sepeda ontel diganti deh sama Phoenix dan MTB. Sayang juga ya sebenarnya irinya terlupakannya. Padahal sebenarnya sepeda ontel keren loh sejarahnya. Terus bentuknya unik kayak ada lampunya gitu di depan. Nggak terlalu unpolished buat. Iya kan ingat kan sepeda kan. Nggak gunain bensin. Iya. Gitu. Bisa juga tuh sebagai solusi gengs untuk mengurangi polusi di Jakarta. Mungkin ya kalian bisa beli tuh sepeda ontel. Mungkin ada yang jual. Mungkin ada yang sekarang mulai bikin lagi. Jadi nggak terlupakan, jadi bisa terawat. Iya bisa dirawat juga budayanya. Jadi tidak terlupakan. Iya, pantas komunitasnya banyak. Soalnya kan budaya ini penting banget dan terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Asik juga tuh ya. Nah sepeda ontel mungkin lagi pas lagi Car Free Day. Saya juga aku mau Kita buat jalan-jalan gitu lah. iya buat jalan-jalan. Terus mereka kan sepeda ontel itu kan sebenarnya kan ada lampu depannya. Iya. Itu mereka gerakannya pakai dinamo, pakai kayak generator gitu. Jadi kayak gerakan roda ya digoes. Iya, unik ya. Enak sih kalau misalnya Jakarta tuh banyak yang naik sepeda jalan kaki kayak di luar negeri gitu. Iya kayak di Belanda. Ada yang ngurangin polusi gitu ya. Iya ngurangin polusi. Jadi kesimpulannya ini ya. Iya. Kita tuh sebagai warga Indonesia sebenarnya tuh harusnya nge-reserve budaya. Gak main handphone. Sampai-sampai sekolah yang masuk sekolah dasar itu cuma 67,7%. Iya kan? Iya itu kan sih. Memalukan Indonesia. Ya begitulah ya. Kita harus nge-reserve budaya ini jadi jangan terlupakan. Jangan sampai diklaim sama negeri jiran atau mungkin negara lain. Ya, begitulah ya. Jadi jangan lupa juga hemat listrik. Ya, karena di tengah global warming ini dunia tuh udah mulai memanas. Kiamat. Ya ini bentuknya memang udah mulai memanas. Terus SDG itu kan bakal berakhir tahun 2030 ya. Terus salah satunya itu pengesahan untuk mengurangi polusi. Kalau misalkan SDG ini tidak tercapai kan agak sedikit sayang ya, tidak begitu baik kesannya. Jadi oke. Sampai sini dulu ya video podcastnya. Kalau misalnya kalian ada topik yang ingin kami bahas, kalian bisa tuh taruh di komen di bawah. Terus kalau misalkan video ini menarik, kalian bisa share ke teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini dan juga komen dan lain-lain ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.